Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Easy Life, channel yang berisikan aneka ragam video, pokoknya campur aduk sob. Oke sobat Easy Life, jadi beberapa minggu kemarin saya lihat untuk video saya yang transaksi di pasar Nego tuh mulai rame lagi nih sob, pengunjungnya udah mulai banyak lagi view dan ada juga yang komen ya. Nah di sini ini kemungkinan dikarenakan adanya regulasi baru yang membuat harga saham itu bisa nyampe jatuh ke Rp1 ya. Normalnya untuk saham yang bisa turun sampai ke harga 1 itu adalah berada di papan pengembangan sob. Nah jadi dimana untuk harga turunnya sendiri itu 10% maksimal dan naiknya 10% untuk papan pengembangan ya. Nah sekarang untuk seluruh saham yang dalam pemantauan khusus dan jika udah mencapai kriteria tertentu, dia akan masuk ke namanya call option sob. Nah jadi semenjak berlakunya call option ini kemungkinan nih banyak orang yang tadinya nahan untuk jual di pasar nego sekarang udah mulai mungkin udah mulai capek yang lihatnya, apalagi harga sahamnya sangat jatuh misalnya, apalagi bisa nyampe ke RP1 ya. Dan beberapa saham yang saya lihat kemarin ya sempat saya pantau untuk transaksi di pasar nego tuh sekarang harganya udah di bawah 10 semua sob. Jadi jika ternyata sobat yang pegang itu di harga 100 dan sekarang udah di harga 10, itu udah loss atau floating loss sudah 90%. Nah kemungkinan itulah yang menyebabkan mereka mau coba untuk jual di atau bertransaksi di pasar nego. Dan saya sempat lihat, ini saya ambil contoh aja nih sob, sorry itu yang kelemot komputernya. Nah di sini saya coba lihat ya untuk transaksi di pasar nego nih sob. Kita coba lihat ya, di sini kita akan ambil contoh zinc ya. Ini zinc yang di reguler atau yang di call option, dia nggak nampil berapa jumlah bid, berapa offernya, cuma nanti ada transaksi seperti ini. Dan ini adalah yang di pasar negonya sob. Di sini udah banyak yang nol nih sekarang transaksi nego, dikarenakan orang udah nggak perlu lagi yang namanya ngurus administrasi untuk transaksi nego. Jadi sekarang semenjak adanya regulasi call option ini transaksinya sama seperti reguler, cuma untuk penetapan harganya yang agak beda aja sob. Nah bagaimana penetapan harganya? Nah, di sini kan ada keterangan nih. Nah, saya akan coba bacakan ya sob ya. Kita deketin dulu. Full call option adalah mekanisme perdagangan di mana investor akan melakukan order beli atau jual di harga bid atau ask tertentu yang akan dikumpulkan dan diperjumpakan atau di matching ya pada selang waktu tertentu. Dan harga matchnya ditentukan berdasarkan volume match terbanyak. Nah, maksudnya bagaimana sob? Nah, jadi di sini dengan ada FCA ini, sobat itu bertransaksi tanpa tahu berapa jumlah permintaan dan berapa juga jumlah penawaran sob. Jadi bid asknya nggak muncul ya, nggak muncul. Jadi cuma nanti itu prosesnya berada di belakang layar. Nah bagaimana prosesnya dan bagaimana mekanisme terbentuknya harga. Nah di sini kan sebenarnya udah cukup jelas ya sob ya. Jadi investor akan melakukan order beli atau jual di harga bid atau ask tertentu yang akan dikumpulkan dan diperjumpakan atau di match. Nah jadi BI akan mengumpulkan dahulu semua bid dan offer yang masuk, lalu pada selang waktu tertentu harga matchnya ditentukan berdasarkan volume match terbesar. Nah di sini saya buatin contoh. Anggap nih sesi 1 ya. Jadi ada beberapa sesi sob, ada 5 sesi untuk Senin sampai Kamis, dan untuk Jumat itu cuma 4 sesi ya. Nah di sini saya ambil satu contoh sesi 1 aja sob ya. Dan sobat untuk yang mau transaksi di CA ini waktunya jangan lewat dari sini sob ya. Jadi range antara 900 sampai 955. Jadi sobat masukin nih bidnya berapa atau mau dijual di harga berapa dengan jumlah lot berapa. Nah kita ambil langsung contoh sob, permintaan atau bid ya. Nah di sini apabila pada hari tersebut permintaan ada dua nih, misalnya ada harga RP10 di mana jumlah permintaan itu sebanyak 15.000 lot, dan RP11 di mana permintaannya adalah 10.000 lot. Jadi ada dua permintaan ya pada hari tersebut. Dan di bagian penawaran itu ada yang nawarin
RP10 sebanyak 20.000 lot, dan RP11 ini 8.000 lot. Jadi jika sobat coba lihat untuk harga RP11 ini, 11 rupiah ini cuma 8.000 lot sob yang matching ya. Jadi ada yang minta 10.000 dan yang jual cuma 8.000. Jadi yang matchingnya cuma 8.000 doang sob. Sementara untuk yang harga 10 rupiah ini ada 15.000 lot yang minta, dan yang jual ada 20.000. Otomatis di sini ada transaksi yang matchnya sebanyak 15.000. Jadi harga yang akan terbentuk pada sesi 1 nanti yaitu harga RP10 atau 10 rupiah ya, dengan total transaksi itu sebanyak 15.000 lot. Nah, jadi sesi 1 nanti akan ditutup dengan harga 10 rupiah. Jadi random closingnya jadi dia itu jam 9.53 sampai 9.55 ya, jadi sekitar 3 menitan untuk proses closingnya. Dan untuk proses matchingnya itu di 9.55 dan sampai ke 9.59 ya. Jadi untuk proses matchingnya itu sekitar 5 menit. Nah di sini sobat bisa lihat ya, ini adalah jamnya atau sesinya sob. Ada sesi 1 sampai sesi 5 ya. Sobat bisa lihat juga ini di websitenya IDX ya, idx.co.id. oke. Nah di sini saya akan coba jelaskan menurut saya sendiri nih sob, apakah lebih menguntungkan transaksi di pasar nego atau lebih menguntungkan dengan adanya CA ini. Di sini saya ambil contoh tadi sob, kita ambil di contoh zinc tadi ya. Di sini untuk transaksi nego tuh udah mulai banyak ditinggalkan sob. Saya udah coba lihat beberapa emiten yang mungkin bisa kita ambil di pasar nego, udah nggak ada lagi ya, udah banyak yang nggak transaksi di pasar nego lagi, dikarenakan transaksi di pasar nego ini cukup banyak biaya. Ada biaya yang dikenakan yaitu biaya antar sekuritas plus biaya ini ya, fee-nya ya, fee sekuritas. Nah, sementara untuk proses matching juga rada ribet, administrasinya juga ribet. Sementara di CA ini sendiri ini kita cuma ngikutin aja sob, turun atau naik. Jadi lebih ke kayak tebak-tebakan ya. Misalnya harga hari ini misalnya opening harga kemarin misalnya 10 nih, jadi hari ini mungkinan bisa di 11 atau bisa di 9, kita belum tahu. Jadi nanti kita coba aja masukin harga sesuai dengan yang kita pengenin. Kita anggap misalnya kita yakin harganya hari ini naik, kita pengen beli nih, kita mau beli di harga 11 karena yakin harga hari ini bakal naik. Nah kita langsung aja pasang bid di harga 11 seperti itu sob. Jadi lebih ke tebak-tebakan. Sementara di nego kita udah deal terlebih dahulu. Cuma bedanya untuk nego lebih banyak biaya dan lebih ribet karena kan kita harus mengisi administrasi. Sementara untuk di FCA enggak. Nah terus apalagi sih keuntungan dengan adanya FCA ini? Benar ya kalau dibilang keuntungan ya, kita yang punya dana lebih bisa simpen nih untuk jangka panjang ya, anggaplah let's say 3 sampai 4 tahun lah kita beli. Misalnya nanti untuk harga saham yang udah kita pilih yang kita anggap bagus, misalnya kita beli di harga di bawah 10, udah kita beli, udah kita diemin aja beberapa tahun ke depan ya, siapa tahu naik balik lagi ke harga normal misalnya di 50 atau di 100 ya, mungkin kita udah cuan gede sob. Cuma bagi yang udah terlanjur masuk di emiten tersebut ya, otomatis misalnya nih harga dia beli udah 100 rupiah, tiba-tiba jatuh di harga anggaplah nih, kita ambil contoh 11, berarti dia di sini udah kehilangan sekitar 89% atau loss 89%. Semisal dia beli udah 100 juta saat ini, berarti nilai nominal uangnya atau floating lossnya floating lossnya udah 89 juta. Dan jika dia penjual maksain jual di harga 11 ini cuma sisa 11 juta dari 100 juta tadi sob. Jadi cukup mengerikan ya dengan adanya FCA ini. Jadi seluruh emiten yang dalam pemantauan khusus bakal bisa jeblok ke harga 1. Udah kayak papan pengembangan ya, dimana papan pengembangan memang udah tahu nih 10% maksimal turun dan naik. Dan ini juga sama sebenarnya 10% naik dan turunnya. Dan jika dari segi kita investor jangka panjang ya mungkin menguntungkan. Itu bisa jadi juga memang potensi di listing tetap ada sob. Cuma menurut saya jika saya punya uang lebih banyak, saya tetap aja akan beli di harga di FCA ini sob. Cuma untuk yang nyimpen itu mungkin sangat menyakitkan sob. Oke. Nah jadi ini kurang lebih seperti itu sob. Jadi
untuk yang masih mau coba di nego ya dicoba aja sob, siapa tahu nih sobat belinya di pasar CA di collection ini di harga 11, sobat coba pasang di nego di harga 20 nih, siapa tahu ada yang mau beli, boleh juga sob. Jadi sebenarnya banyak peluang yang bisa dimanfaatkan di dunia saham ini, tergantung rezeki dan kita memanfaatkan fiturnya aja sob. Oke. Nah, jadi saya kira cukup sekian dulu sob untuk video kali ini. Semoga cukup jelas apa yang saya sampaikan. Dan jika ada pertanyaan boleh sobat tanya di kolom komentar ya sob ya. Mohon maaf jika ada yang kurang atau ada yang salah dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam easy life. Dan jangan lupa untuk subscribe ya sob ya. Oke.